Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadana dengan NIM 1 Fisika Matematika 3 B1. Di sini saya akan menjelaskan 7 materi yang telah diberikan oleh Pak Sugi. Dan saya akan melakukan share screen. Materi pertama yaitu Euler Equation. Adalah konsep penting dalam matematika dan fisika yang dikembangkan oleh matematikawan dan fisikawan Swiss Leonhard Euler pada abad ke-18. Euler hidup dari tahun 1707 hingga 1783 dan merupakan salah satu tokoh paling produktif dalam sejarah matematika. Persamaan Euler merujuk pada beberapa persamaan yang berbeda dalam berbagai bidang, termasuk dinamika fluida, teori bilangan, dan kalkulus variabel kompleks, tetapi secara khusus seringkali merujuk pada persamaan yang muncul dalam kalkulus variasi dan mekanika analitis. Dalam kompleks kalkulus variasi, persamaan Euler-Lagrange adalah alat utama untuk menemukan fungsi yang meminimalkan atau memaksimalkan nilai integral tertentu. Persamaan Euler-Lagrange dirumuskan sebagai berikut: jika memiliki satu fungsi L, X, Y, Y absen yang bergantung pada variabel X, fungsi YX, dan turunannya Y absen X, maka kondisi yang diperlukan untuk YX agar menjadi solusi optimal adalah bahwa ia harus memenuhi persamaan difference tertentu yang disebut persamaan Euler-Lagrange. Selanjutnya yaitu Selanjutnya, secara matematis persamaan ini dapat ditulis sebagai berikut, dan kita ketahui adalah L adalah fungsi Lagrange yang tergantung pada X, Y, X, dan turunannya Y dan X, sedangkan Y, X adalah fungsi yang akan kita cari. Do L per do Y adalah turunan parsial L terhadap Y, do L per do Y adalah turunan parsial dari L terhadap Y absen. Selanjutnya yaitu persamaan Euler masih digunakan dalam berbagai bidang ilmu dan teknik hingga saat ini. Ada contohnya yaitu ada 5. Yang pertama mekanika klasik, kedua dinamika fluida, ketiga teori kontrol, keempat ekonomi dan keuangan, dan yang terakhir ada optik dan elektromagnetisme. Selanjutnya, Selanjutnya yaitu the Baristotle problem adalah salah satu masalah klasik dalam kalkulus variasi yang pertama kali dihasilkan oleh John Bernoulli pada tahun 1696. Nama Baristotle berasal dari bahasa Yunani yang berarti waktu terpendek. Masalah ini bertanya tentang yang bentuk lintasan tercepat yang dapat ditempuh oleh suatu partikel yang bergerak di bawah pengaruh gravitasi dari satu titik ke titik lain yang lebih rendah namun tidak langsung di bawah titik awal. Masalah Baristotle bertujuan menemukan bentuk lintasan YX yang minimalkan waktu tempuh adalah partikel dari titik X1 Y1 ke X2 ke Y2. Sebagai berikut: X theta sama dengan R theta min sin theta, Y theta sama dengan R1 min cos theta. Dengan R adalah jari-jari lingkaran yang menghasilkan sikloid, theta adalah parameter sudut yang bervariasi 0. Selanjutnya yaitu untuk menghubungkan kurva sikloid dengan hukum gerak, kita dapat menggunakan prinsip energi kalkulus variasi dengan menggunakan rumus waktu tempuh T dapat dituliskan sebagai berikut. T sama dengan X hingga ke X2 akar 1 plus 2Y per 2X kuadrat per akar 2GY dx. Rumus masalah Baristotle masih digunakan hingga saat ini dalam berbagai bidang, yaitu ada 4: 1 desain lintasan optimal, 2 pengajaran, 3 robotika, dan yang keempat yaitu optik. Selanjutnya, teknologi modern telah memungkinkan otomatis solusi untuk masalah Baristotle dan masalah optimasi lainnya. Perangkat lunak matematika seperti matematika dan MATLAB dapat menyelesaikan masalah ini secara otomatis. Algoritma
Optimasi dan simulasi komputer juga dapat digunakan untuk mencari solusi secara efisien. Dengan kemajuan ini, solusi untuk masalah matematik kompleks dapat ditemukan dengan cepat dan mudah menggunakan teknologi yang tersedia saat ini. Selanjutnya, yang ketiga yaitu sikloids. Masalah kurva sikloid atau yang sering disebut sebagai masalah sikloids merupakan tantangan matematis yang menarik yang pertama kali muncul pada abad ke-17. Konsep ini dikembangkan oleh sejumlah ilmuwan terkemuka pada zamannya termasuk Galileo Galilei dan Pierre de Fermat dan Evangelista Torricelli. Kurva sikloid adalah lintasan dihasilkan oleh titik pada lingkaran berbutir terbang menggelincir di sepanjang garis lurus. Pertanyaan utama adalah masalah ini adalah menentukan sifat-sifat geometris dari kurva sikloid seperti persamaan matematika yang menggambarkan dan menghubungkan berbagai parameter seperti jari-jari lingkaran dan titik-titik pada kurva tersebut. Rumus umum untuk kurva sikloid yaitu sebagai berikut: xt min r t min sin t, yt min r 1 min cos t. Selanjutnya, di mana R adalah jari-jari lingkaran yang menghasilkan sikloid dan T adalah parameter yang bervariasi. Rumus untuk kurva sikloid yang disebut sebelumnya masih digunakan dalam berbagai konteks seperti desain lintasan optimal, teori kuantum fisika, dan analisis struktur. Kurva sikloid memberikan waktu tempuh minimum untuk objek yang bergerak di bawah pengaruh gravitasi. Oleh karena itu, rumus ini digunakan untuk merancang lintasan untuk roller coaster, jalur transportasi, atau struktur lainnya, serta dalam analisis sistem dinamis dan fisika. Ya, teknologi modern telah memungkinkan otomatisasi solusi untuk masalah kurva sikloid berbagai perangkat lunak matematika dan pemrograman seperti matematika, MATLAB, Python, dan perangkat lunak CAD atau CAM dapat menghasilkan solusi kurva sikloid dengan memasukkan parameter yang relevan. Dengan demikian, para insinyur dan desainer dapat dengan cepat memperoleh solusi tanpa perlu melakukan. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu several dependent variables. Merujuk pada konsep matematika dan ilmu pengetahuan di mana sistem dianalisa atau dimodelkan dengan mempertimbangkan interaksi kompleks antara beberapa variabel yang saling bergantung satu sama lain. Seringkali terjadi konteks persamaan diferensial parsial PDE atau sistem dinamika di mana komunitas bangunan ini berubah seiring waktu atau ruang. Rumus dalam materi beberapa variabel dependen bervariasi tergantung pada konteks dan aplikasinya. Namun jika kita bicara tentang analisis sistem yang melibatkan beberapa variabel dependen, maka rumus umum seringkali terkait dengan PDE yang menggambarkan evolusi sistem seiring waktu dan ruang. Salah satu contoh rumus umum persamaan panas heat equation dalam satu dimensi yang merupakan PDE yang menjelaskan distribusi suhu dalam sebuah benda pada waktu tertentu. Selanjutnya, persamaan pada umumnya ditulis sebagai berikut, di mana U adalah suhu benda yang bergantung pada posisi X dan waktu T, dan K adalah koefisien konduksi thermal. Yang kedua yaitu persamaan diferensial parsial sebagai berikut. Selanjutnya persamaan Laplace yaitu sebagai berikut. Pada abad ke-17 Isaac Newton dan Gottfried Wilhelm Leibniz melakukan pengembangan kalkulus yang merupakan dasar untuk menganalisis perubahan dari beberapa variabel, di mana keduanya juga alat untuk memodelkan sistem dengan beberapa variabel. Selanjutnya, konsep beberapa variabel diikat dibentuk untuk menangani dan memecahkan masalah yang melibatkan lebih dari satu variabel yang saling bergantung. Hal ini sangat penting pada bidang ilmu pengetahuan. Pengembangan konsep ini berlangsung secara bertahap sejak pengembangan kalkulus pada abad ke-17. Ada berbagai alat dan perangkat lunak yang tersedia yang mampu menyelesaikan persamaan diferensial parsial secara numerik maupun simbolik. Contohnya, Maple. Maple juga menyediakan kemampuan simbolik dan numerik adalah menjelaskan PDB dan memberikan visualisasi yang baik. Metode finite difference mengaplikasi turunan dengan perbedaan hingga dan menyelesaikan sistem persamaan linear yang dihasilkan. Deep learning digunakan untuk memprediksi solusi dari PDB kompleks dengan pelatihan pada dataset besar. GPU computing menggunakan kekuatan paralel dan GPU untuk mempercepat pemecahan numerik PDB. Selanjutnya, 5. Lagrange equation berawal dari karya Joseph Louis Lagrange, sedang ilmuwan dan matematikawan Italia Perancis pada abad ke-18. Pada tahun 1755, Lagrange menerbitkan karya terkenal
mekaniko analitiku atau mekanika analitik, di mana dia memperkenalkan apa yang sekarang dikenal sebagai persamaan Lagrange. Pada masa itu mekanika Newtonia sudah berkembang, namun notasi dan metode analisis yang digunakan cenderung rumit dan terkotak-kotak. Lagrange bertujuan untuk mengembangkan formalisme baru yang lebih elegan dan lebih kuat dan memecahkan masalah mekanika. Lagrange mengenalkan notasi yang ringan dan sistematis, yaitu koordinat umum Q yang digunakan untuk menggambarkan posisi dan fungsi Lagrange L yang menggantikan kebutuhan akan gaya eksternal. Pendekatan ini memberikan cara yang lebih elegan untuk merumuskan hukum gerak Newton dan mekanika. Persamaan Lagrange adalah formalisme matematika dalam mekanika klasik yang menyediakan pendekatan alternatif untuk merumuskan hukum gerak suatu sistem dinamis. Rumus umum persamaan Lagrange untuk sistem dengan koordinat umum I dan fungsi Lagrange ada L, Q1, Q1T adalah sebagai berikut. Selanjutnya yaitu ini adalah contoh dari persamaan di mana QI adalah turunan waktu dari koordinat umum Q1, do R per do Q titik adalah turunan parsial fungsi Lagrange terhadap kecepatan umum Q1 titik, do L per do Q1 adalah turunan parsial fungsi Lagrange terhadap koordinat umum Q1, dia per delta adalah turunan total terhadap waktu T. Dan selanjutnya adalah persamaan ini dikenal sebagai persamaan gerak Lagrange dan menyatakan prinsip kerja yang menyertai fisik. Selanjutnya yaitu gerakan sistem akan mengikuti jalur yang meminimalkan atau membuat stasioner jumlah tindakan yang diberikan oleh integral fungsi Lagrange. Di antara semua jalur yang mungkin, persamaan ini menyediakan cara yang lebih elegan dan sistematis untuk merumuskan hukum gerak Newton dalam mekanika klasik. Persamaan Lagrange masih digunakan secara luas dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, terutama dalam fisika, yaitu ada 4. 1. Analisis sistem mekanik, 2. Mekanika klasik dan kuantum, ketiga rekayasa dan optimisasi, dan yang terakhir yaitu pemodelan simulasi. Dan selanjutnya yaitu persamaan Lagrange equation dapat diotomatis oleh teknologi yang ada sekarang, dan ini telah menjadi praktik umum dalam berbagai aplikasi ilmiah dan rekayasa, yaitu ada 4. Yang pertama, perangkat lunak matematika dan rekayasa, contohnya aplikasi seperti MATLAB, Matematika, dan Python. Yang kedua yaitu modeling software, contohnya yaitu COMSOL, Multipass, ANSYS, dan lainnya. Dan yang ketiga yaitu penyelesaian numerik dengan menyelesaikan persamaan Lagrange secara ofisial, metode seperti metode Euler, metode Rumputa, dan algoritma pemecahan PDE. Dan yang terakhir yaitu penggunaan dalam bidang rekayasa, yaitu menggunakan otomatisasi perumusan Lagrange equation memiliki banyak aplikasi dalam bidang rekayasa, termasuk robotika untuk merancang controller robot dan menganalisis perilaku dinamis robot, dan yang selanjutnya yaitu aeronautika dan astronautika dalam desain pesawat dan kendaraan antariksa. Dan yang selanjutnya yaitu 6. Isoperimetric problems diketahui oleh dibahas dalam kurun waktu yang lama secara kronologis. Salah satu penerapan tertua dari teorema isopremetik dari masalah Ratu Dido. Ratu Dido yang jika dikaitkan dengan sejarah pendirian kota kerajaan Kartago hidup sekitar 800 SM. Solusi dari masalah isopremetik dinyatakan dalam bentuk teorema isopremetik yang menyatakan bahwa dengan keliling yang sama, lingkaran menghasilkan luas yang lebih besar daripada bentuk data lainnya. Secara kasuistik, teorema isopremetik dapat dituliskan sebagai berikut. Di antara semua segitiga dengan keliling dan panjang salah satu sisinya telah ditemukan. Segitiga sama kaki memiliki luas terbesar di antara semua segitiga dengan keliling tertentu. Segitiga sama sisi memiliki luas terbesar di antara semua segi N dengan keliling tertentu. Segi N beraturan memiliki luas terbesar. Kata isopremetik terdiri dari 2 kata, yaitu iso yang berarti sama dan premetik berarti keliling. Referensi tertua mengenai Dido disematkan kepada Timaeus 300 SM. Selanjutnya yaitu jika T merupakan tinggi suatu segitiga K merupakan keliling segitiga N dan N merupakan jumlah sisi dari sudut, maka T sama dengan K per 2 pi tan 2n tan pi per n. Akibatnya semakin banyak jumlah sisi atau titik sudut dari suatu segi n beraturan, maka dengan keliling yang sama ala segitiga, maka akan diperoleh luas yang semakin besar.
Selanjutnya yaitu perumusan isoparametric problem masih dipakai dalam konteks ilmiah dan rekayasa sampai saat ini, yaitu ada 3 dalam 1 dalam fisika, 2 ekonomi, ketiga geometri. Rumus isoparametric memiliki berbagai aplikasi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan rekayasa. Salah satu aplikasi utama adalah optimasi geometris, di mana kita mencari bentuk tertentu yang mengoptimalkan suatu ukuran tertentu. Misalnya, contoh aplikasi memanfaatkan rumus isoparametrik yaitu satu, pembentukan gumpalan minyak, dua, optimisasi dalam ekonomi. Ketiga yaitu desain optimal struktur, yang keempat yaitu analisis geometri bidang datar. Selanjutnya yaitu 7 yang terakhir, variational notation. Variasional berkaitan erat dengan perkembangan kalkulus variasional dan kontribusi berbagai ilmuwan dan matematikan berabad. Berapa tonggak sejarah relevan dapat perkembangan notasi variasional ada sebagai berikut. Salah satu kontributor awal dalam pengembangan kalkulus variasional ada Pierre de Fermat pada abad ke-17. Dia merumuskan prinsip gerak tercepat dan gerak terlambat. Yang kedua yaitu Leonhard Euler, merupakan salah satu tokoh penting dan dalam perkembangan kalkulus variasional pada abad ke-18. Euler menyelidiki berbagai masalah variasional termasuk gerakan titik matahari dari problem Albrecht-Schweitzer. Katanya memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kalkulus variasional. Yang ketiga yaitu Joseph Louis Lagrange memainkan peran penting dalam membangun notasi variasional melalui karyanya dalam mekanika analitik. Dalam bukunya terkenal Mekanika Analitik atau Mekanika Analitik dalam bahasa Indonesia yang diterbitkan pada tahun 1788. Lagrange memperkenalkan notasi yang lebih sistematif untuk merumuskan prinsip action atau tindakan sedikit. Selanjutnya yaitu William Rowan Hamilton berkontribusi pada perkembangan kalkulus variasional dengan merumuskan prinsip Hamilton yang menyatakan bahwa jalur yang diikuti oleh sistem dinamis antara dua titik waktu adalah jalur yang meminimalkan atau membuat stasioner integral tindakan. Yang selanjutnya yaitu pengembangan notasi variasional terus berlanjut hingga abad ke-20 dan seterusnya. Kesamaan umum dalam notasi variasional adalah prinsip tindakan sedikit, principleless action, yang menyatakan bahwa jalur yang diikuti oleh sistem dinamis antara dua titik waktu adalah jalur yang optimal. Dan yang selanjutnya yaitu persamaan notasi variasional terutama dalam bentuk Euler-Langer masih digunakan secara luas, yaitu ada 3 dalam 1 mekanika klasik, kedua mekanika kuantum, dan ketiga yaitu fisika teoritis. Selanjutnya yaitu yaitu yang keempat dalam rekayasa struktural, dan yang kelima yaitu optimisasi dan kontrol. Kesamaan notasi variasional dapat diotomasi menggunakan teknologi yang saat ini. Berbagai perangkat lunak matematika dan rekayasa telah mengembangkan alat-alat yang memudahkan perumusan dan penyelesaian masalah variasional dalam berbagai konteks. Berikut ada beberapa cara di mana teknologi fasilitasi otomatis persamaan notasi variasional. Yang pertama yaitu perangkat lunak. Yang kedua perangkat lunak rekayasa seperti Simulus, Anis, COMSOL, Multifisik. Dan yang ketiga yaitu pustaka khusus. Contohnya yaitu pada Counter System Toolbox untuk MATLAB dan pustaka fisika teoris seperti Matematika Basic Package. Dan yang terakhir yaitu pemodelan dan simulasi. Teknologi model yang memungkinkan otomasi dalam pemodelan dan simulasi sistem yang melibatkan persamaan notasi variasional. Dan yang selanjutnya yaitu sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.